Ya, terima kasih atas waktu dan tempat yang dipersilakan oleh Karus 1, yaitu Ibu Afifah Nur Awalia. Dalam rapat terbatas online kali ini, saya akan membahas tentang evaluasi kinerja desa di Panggung Harjo. Yang pertama itu ada evaluasi desa versi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Sesuai pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Rancangan Pungutan Desa, Rancangan Tata Ruang Desa, dan Rancangan Organisasi Pemerintah Desa itu harus mendapat evaluasi dari Bupati. Lalu yang kedua, di sini ada evaluasi desa versi PP nomor 43 tahun 2014. Di sini sesuai PP nomor 43 tahun 2014 pasal 14, Gubernur melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa dan memberi keputusan persetujuan atau penolakan terhadap rancangan peraturan pada desa Panggung Harjo tersebut. Nah, untuk yang ketiga, di sini ada evaluasi desa versi PP nomor 47 tahun 2015, yaitu kepala desa wajib menggunakan sekurang-kurangnya 70% APB desa untuk yang pertama, penyelenggaraan pemerintah desa, yang kedua, pembangunan desa, yang ketiga, pembinaan kemasyarakatan desa, dan yang keempat, pemberdayaan masyarakat desa. Nah, di sini saya mencontohkan tentang evaluasi desa versi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Di sini jika diterapkan di Desa Panggung Harjo, yaitu BUMDes, yang mana badan usaha milik desa tersebut itu telah berdiri sejak tahun 2013, ketika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu belum lahir. Nah, begitu Undang-Undang Desa berlaku, BUMDes tersebut menyesuaikan dengan peraturan baru. Desa Panggung Harjo meraih gelar terbaik nasional pada tahun 2014 yang sukses dan menciptakan manfaat bagi warga desa sekaligus membukukan keuntungan profit yang sangat cukup besar. Lalu untuk yang evaluasi desa versi PP nomor 47 tahun 2015, di sini saya mengambil contoh yaitu pemberdayaan masyarakat ya. Pemberdayaan masyarakat di Desa Panggung Harjo ini, sebagai contoh 20% dari APB Desa Panggung Harjo itu diberikan kepada lembaga kemasyarakatan desa di Panggung Harjo supaya dialokasikan untuk keperluan Karang Taruna. Lalu untuk yang selanjutnya di sini ada contoh anggaran pendapatan dan belanja desa di Panggung Harjo. Ini di sini ada beberapa data dari tahun ke tahun mulai dari tahun 2017, 2018 dan 2019. Pada tahun 2017 anggaran belanja desa di Panggung Harjo di sini mencapai 5,1 triliun. Di mana angka tersebut pendapatannya mencapai 4,9 triliun. Lalu pada tahun 2018 Desa Panggung Harjo tersebut anggaran belanjanya mencapai 5,5 triliun dan pendapatannya pun mencapai 5,1 triliun. Nah, pada tahun 2019 di sini anggaran belanjanya mencapai 4,7 triliun dan pendapatannya mencapai 4,5 triliun. Lalu untuk yang selanjutnya di sini ada evaluasi dana desa di Desa Panggung Harjo. Nah, untuk yang pertama di sini peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 pada pasal 26 itu mewajibkan pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah untuk tugas alokasi dana desa dan kinerja pendampingan pemerintah daerah untuk realisasi penggunaan dana di Desa Panggung Harjo tersebut. Sebagai contohnya di sini pembangunan sarana prasarana di Desa Panggung Harjo
itu sudah teralokasikan dengan baik untuk membenahi jembatan ataupun jalan-jalanan yang rusak. Lalu untuk yang kedua, di sini ada peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016. Di sini saya contohkan suatu rekening kas ya. Jadi rekening kas di Desa Panggung-Harjo tersebut itu mengandung sisa dana desa dari tahun sebelumnya sebagai dasar untuk sanksi alokasi dana desa di tahun selanjutnya, di anggaran tahun selanjutnya di kemudian hari. Lalu untuk yang ketiga, di sini ada peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2015. Di sini saya mencontohkan camat bersama kepala desa di Panggung-Harjo itu berupaya agar perhitungan anggaran desa jangan lebih dari 30% pada akhir tahun anggaran sebelumnya. Lalu di sini ada pembahasan mengenai evaluasi desa versi Permendagri nomor 113 tahun 2014 atau penggantinya. Di sini antara lain itu yang pertama ada rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. Lalu ada rancangan pungutan desa, lalu rancangan tata ruang desa, dan rancangan organisasi pemerintah desa. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada evaluasi desa versi Permendagri nomor 81 tahun 2015 atau penggantinya. Nah, di sini terbagi menjadi 3 dimensi, antara lain itu yang pertama ada evaluasi bidang kepemerintahan. Lalu yang kedua, evaluasi bidang kewilayahan. Lalu yang ketiga, ada evaluasi di bidang kemasyarakatan desa. Sebagai contohnya, saya mengambil dimensi pada bidang kepemerintahan ya, evaluasi pada bidang kepemerintahan yang ada di Desa Panggung-Harjo, yaitu evaluasi tingkat penggunaan teknologi informasi dalam kepemerintahan desa oleh pemerintah desa itu sendiri. Contohnya seperti pengelola sistem informasi desa atau biasa juga disebut dengan PSID yang dimiliki oleh Desa Panggung-Harjo tersebut, di mana PSID itu dibuat oleh tim IT untuk memudahkan akses pelayanan. Jadi adanya tim IT tersebut khusus untuk membuat sesuatu web ataupun layanan yang beredukasi online untuk memudahkan para penggunanya. Lalu untuk yang selanjutnya, di sini ada evaluasi kinerja penataan desa. Evaluasi kinerja penataan desa di Desa Panggung-Harjo tersebut itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, evaluasi tingkat perkembangan desa. Lalu yang kedua, evaluasi kualitas pembangunan desa. Lalu yang ketiga, evaluasi masyarakat desa. Dan yang keempat atau terakhir, evaluasi pemberdayaan kemasyarakatan desa. Nah, untuk yang contoh evaluasi tingkat perkembangan desa di sini, saya mencontohkan yaitu pemerintah Desa Panggung-Harjo itu mengadakan suatu musyawarah desa atau biasa juga disebut dengan Musdes terkait penentuan penerima BLT dana desa terhadap bencana tanggap COVID-19 pada bulan Mei lalu. Kemudian untuk yang contoh evaluasi kualitas pembangunan desa di sini, contoh yang ada pada Desa Panggung-Harjo, di desa tersebut itu merencanakan beberapa suatu program ya. Di sini saya ada 4 program yang saya dapatkan dari informasi Desa Panggung-Harjo. Yang pertama ada program bantuan pendidikan, program layanan persalinan, program keperawatan lansia ketergantungan, dan program aksi simpati.
Lalu untuk yang contoh selanjutnya, evaluasi masyarakat desa. Di sini saya mencontohkan yaitu pada saat Kecamatan Sewon itu melakukan evaluasi RAPBDes Panggung Harjo pada tanggal 18 Desember 2019. Nah, dari partisipasi tersebut itu dihadiri oleh Lurah Desa Panggung Harjo, Carik Desa, Kasikaur, Sedesa Panggung Harjo, dan admin Sikudes. Ada beberapa hal yang harus dievaluasi dan direvisi oleh tim untuk selanjutnya ditindaklanjuti pihak Desa Panggung Harjo tersebut. Lalu untuk yang selanjutnya, evaluasi pemberdayaan kemasyarakatan desa. Di sini saya mencontohkan yaitu lembaga kemasyarakatan desa di Desa Panggung Harjo itu berjalan sesuai visi dan misi masing-masing yang dapat dilihat dari penerapan ukuran keberhasilan yang dimiliki seperti Karang Taruna, BPD, LPMD. Nah, itu semua untuk membuat BUMDes itu semakin terkenal dan berkualitas tentunya. Lalu untuk yang selanjutnya di sini ada evaluasi belanja program dari Desa Panggung Harjo. Yang pertama, peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar di Desa Panggung Harjo itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat di Desa Panggung Harjo. Lalu yang kedua, pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan di Desa Panggung Harjo. Di sini saya mencontohkan tentang pelayanan kesehatan di Desa Panggung Harjo ya tentunya. Contohnya di sini penyediaan air bersih atau PDAM. Lalu pelayanan kesehatan lingkungan Puskesmas Desa Panggung Harjo itu juga termasuk dalam pelayanan kesehatan yang diberikan oleh masyarakat di Desa Panggung Harjo tersebut. Lalu untuk yang kedua, sebagai contoh dari layanan kegiatan pendidikan dan kebudayaan di Desa Panggung Harjo tersebut, itu menyelenggarakan suatu pelatihan kerja dan penyelenggaraan kursus seni budaya. Lalu untuk yang selanjutnya di sini ada pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang ada di Desa Panggung Harjo tersebut. Nah, di sini terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, pengelolaan lingkungan perumahan di Desa Panggung Harjo. Lalu yang kedua, pengelolaan transportasi di Desa Panggung Harjo. Yang ketiga, pengembangan energi terbarukan di Desa Panggung Harjo. Yang keempat, pengelolaan informasi dan komunikasi di Desa Panggung Harjo. Yang kelima, pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi di Desa Panggung Harjo. Nah, di sini saya mencontohkan yang pertama, pengelolaan lingkungan perumahan di Desa Panggung Harjo. Itu sebagai contoh pengelolaan sampah berskala rumah tangga yang menjadi produk unggulan BUMDes di Desa Panggung Harjo yang diberi nama UPAS atau biasa juga disebut dengan kelompok usaha pengelolaan sampah. Lalu yang kedua di sini ada pengelolaan transportasi di Desa Panggung Harjo. Contohnya yaitu produk BUMDes Panggung Harjo yang dikenal dengan sebutan Pustaka Liling yang berkonsep book bike atau sepeda buku untuk meningkatkan minat baca khususnya pada kaum anak-anak. Yang ketiga di sini ada pengembangan energi terbarukan di Desa Panggung Harjo. Di sini saya mencontohkan BUMDes Panggung Lestari itu bersama Aqua, dia mengembangkan suatu penemuan terbaru yaitu minyak jelantah yang bisa menggantikan bahan baku solar. Lalu untuk yang ke poin selanjutnya, yang keempat, di sini ada pengelolaan informasi dan komunikasi di Desa Panggung Harjo. Contohnya yang sudah saya katakan tadi, PSID atau pengelola sistem informasi desa yang dimiliki oleh
Desa Panggung Harjo, di mana tim IT itu hanya lebih difokuskan kepada pembuatan aplikasi berbasis website online untuk melayani atau memudahkan masyarakat. Lalu untuk yang selanjutnya, poin kelima, di sini ada pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi di Desa Panggung Harjo. Contohnya seperti daur ulang sampah-sampah organik yang dirubah menjadi pupuk organik, seperti itu. Lalu yang selanjutnya di sini ada pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat tata kelola Desa Panggung Harjo yang demokratis dan berkeadilan sosial. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa Panggung Harjo. Yang poin kedua, di sini ada pengembangan program dan kegiatan pembangunan Desa Panggung Harjo yang dilakukan secara berkelanjutan. Lalu untuk yang selanjutnya, di sini ada neraca awal entitas pemerintah desa di Panggung Harjo. Nah, neraca awal entitas pemerintah desa ini terbagi menjadi 4 poin ya, yaitu adanya neraca awal desa, yang kedua neraca interim desa, yang ketiga neraca akhir tahun buku entitas pemerintah desa, dan yang terakhir yang keempat yaitu laporan keuangan likuidasi atau pembubaran desa. Nah, yang pertama di sini neraca awal desa itu adalah penyesuaian atau adjustment atas neraca akhir perubahan status menjadi desa yang telah ada atau berdasarkan PP pada nomor 71 tahun 2010 yang dilengkapi dengan kolom revisi tambahan pengurangan tentang LK Desa Panggung Harjo tersebut. Lalu yang kedua di sini ada neraca interim desa, di mana dari neraca interim desa ini terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama, neraca interim periodik untuk keperluan khusus. Itu contohnya seperti semesteran atau triwulanan untuk keperluan kendali internal laporan keuangan di Desa Panggung Harjo tersebut. Lalu yang kedua, adanya neraca interim bukan periodik untuk keperluan khusus. Di sini saya mencontohkan laporan keuangan pembubaran desa di Panggung Harjo. Lalu yang ketiga, di sini ada neraca akhir tahun buku entitas pemerintah desa. Contohnya seperti tadi laporan keuangan tahunan desa. Lalu yang keempat atau yang terakhir, di sini ada laporan keuangan likuidasi atau pembubaran desa. Contohnya ya seperti neraca pembubaran likuidasi entitas pemerintah desa. Lalu pembahasan selanjutnya tentang laporan keuangan entitas pelaporan. Penilaian awal itu dibedakan menjadi 3, yaitu penilaian aset awal desa, lalu adanya penilaian awal kewajiban desa, dan penilaian awal entitas desa. Yang pertama, penilaian awal aset desa itu suatu benda yang tidak memiliki manfaat ekonomi atau sosial di masa depan atau tidak juga masuk ke neraca awal. Lalu yang kedua, penilaian awal kewajiban desa ini merupakan kewajiban keuangan desa yang pelunasannya atau pembesarannya di masa depan tidak mengorbankan pendapatan atau aset yang tidak masuk ke neraca awal desa. Lalu yang ketiga, di sini ada penilaian awal entitas desa, yaitu suatu ekuitas desa atau bisa juga aset neto desa sebesar seluruh nilai aset pada neraca awal yang dikurangi seluruh kewajiban pada neraca awal tersebut.